Suami yang dulu kupercaya menertawakanku di depan hakim. Setiap ejekannya seakan menelan harga diriku dan harapanku. Tapi hari ini, keadilan dan keteguhan hatiku akan membalik segalanya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Dinda menarik napas panjang saat memasuki ruang sidang. Suasana dingin dan formal itu tidak membuatnya gentar. Meski hatinya berdebar saat melihat Arya duduk di kursi seberang, senyum sinisnya menusuk pandangan. Tanpa aba-aba, Arya tertawa keras, suaranya bergema di ruangan. Lihat saja, hakim pasti akan menangis melihat drama ini, katanya, menatap Dinda dengan pandangan merendahkan. Dinda menundukkan kepalanya sebentar, memastikan anak mereka tetap aman di sampingnya. Matanya yang lembut menyiratkan ketegaran yang tidak bisa dipatahkan. Ia menahan gejolak emosi, menyesuaikan suara saat menanggapi hakim. Yang mulia, saya hanya ingin memastikan hak asuh anak kami berjalan adil dan sesuai kebutuhan mereka, katanya dengan tenang, suara mantap namun tidak dingin. Hakim mengangguk sambil memeriksa berkas di depannya. Baik, kita akan mulai sidang. Arya, saya ingin Anda menjelaskan alasan menghadapi perceraian ini, ucap hakim dengan tegas. Arya menyeringai, menatap Dinda dengan tatapan yang penuh ejekan. Alasan? Hahaha, alasan jelas, Yang Mulia. Istri saya ini terlalu sensitif, tidak bisa mengurus rumah tangga, selalu merasa tersakiti oleh hal kecil. Sidang ini jelas hanya formalitas untuk menghibur ego dia, katanya, suaranya mencemooh dan meremehkan. Dinda menelan ludah, menahan dorongan amarah yang hampir lepas. Matanya tetap fokus pada anaknya, sesekali menepuk pelan bahu mereka sebagai tanda tenang. Yang Mulia, saya hadir bukan untuk membalas hinaan. Tujuan saya jelas, kepentingan terbaik bagi anak kami, jawab Dinda, kalimatnya sederhana, namun berat dengan ketegasan. Arya tertawa lagi, lebih keras kali ini. Dia bilang untuk anak. Hahaha, Yang Mulia, anak-anak pasti lebih bahagia bersama saya, bukan dengan perempuan yang mengeluh terus-menerus. Hakim mengangkat alis, menandakan agar Arya menghentikan ejekannya. Tapi Arya seakan menikmati provokasi itu, senyumnya melebar, seolah ingin menimbulkan rasa malu bagi Dinda di depan semua orang. Dinda menundukkan kepala, menata nafas. Di benaknya, ia mengingat semua persiapan yang telah dilakukan. Dokumen kepemilikan rumah, bukti kontribusi finansial, laporan guru anak-anak. Semua itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menegakkan keadilan dan memastikan anak-anak tidak menjadi korban perilaku egois Arya. Ia menegaskan dalam hati, setiap kata yang akan ia ucapkan harus tepat, tanpa terbawa emosi. Sidang berlangsung beberapa menit dengan Arya terus mencoba menjatuhkan Dinda secara verbal. Beberapa kali hakim menegur, memberi peringatan agar Arya berbicara sesuai fakta. Namun Dinda tetap diam, menahan amarah dan menatap mata Arya sekilas, penuh ketegasan. Anak-anak tidak boleh menjadi medan pertempuran, batin Dinda. Saat giliran Dinda berbicara lebih panjang, ia mulai menguraikan fakta dengan suara mantap. Yang Mulia, saya telah menyiapkan dokumen terkait pembagian harta bersama, tanggung jawab finansial, serta kebutuhan anak-anak. Semua ini demi kepastian dan keamanan mereka. Saya berharap keputusan yang diambil sidang ini berdasarkan fakta dan kepentingan anak, bukan emosi, ucapnya sambil menyerahkan berkas ke hakim. Arya menatapnya, matanya membesar seolah tidak percaya Dinda bisa setenang itu. Dia serius? Gumamnya pelan, tapi masih terdengar oleh beberapa orang di ruang sidang. Ia merasakan sedikit cemas, namun enggan menunjukkan kelemahan. Hakim menatap Dinda dengan penuh perhatian. Baik, dokumen ini akan diperiksa. Sementara itu, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Arya. Suara hakim menahan. Arya menghela napas, wajahnya berubah, tidak lagi senyum sinis tapi mulai menunjukkan ketegangan kecil. Dinda duduk kembali, menarik napas panjang, merasakan sedikit lega karena kini sidang mulai fokus pada fakta. Ia menoleh sebentar ke anak-anaknya, tersenyum lembut. Tenang, nak. Semua akan baik, bisiknya, hati-hati agar Arya tidak mendengar. Anak-anak mengangguk pelan, menatap ibunya dengan mata penuh rasa aman. Suasana ruang sidang tetap tegang, namun Dinda berhasil menahan badai hinaan dan ejekan Arya. Setiap kata, setiap gerakan, ia gunakan untuk menjaga harga diri dan memastikan hak anak menjadi fokus utama. Saat sidang berlanjut, ia menyadari satu hal,
ketenangan batin lebih berharga daripada melawan ejekan Arya. Ia memutuskan untuk tetap kuat, sabar, dan fokus pada tujuan, sambil membiarkan fakta dan hukum bekerja untuk keadilan. Sidang berakhir sementara dengan jeda untuk memeriksa dokumen. Arya tampak frustrasi, menatap Dinda dengan tatapan campur marah dan bingung. Dinda menahan senyum kecilnya, bukan karena kemenangan, tapi karena ia berhasil menjaga ketegaran tanpa harus terjerumus emosi. Ia merasakan sedikit cahaya lega dalam dada, mengetahui bahwa langkah berikutnya masih di tangannya. Dinda menutup pintu ruang kerjanya dengan perlahan, lalu duduk di kursi, menatap berkas-berkas yang tertata rapi di meja. Setiap dokumen adalah potongan kecil dari perjuangan panjangnya. Bukti kepemilikan rumah, rekening tabungan, laporan pengeluaran bulanan, dan catatan pendidikan anak-anak. Ia menghela napas, merasakan berat tanggung jawab, namun ketegasan tetap membakar matanya. Telepon berdering, dan suara pengacara terdengar dari seberang. Bu Dinda, saya sudah menyiapkan ringkasan dokumen yang akan diajukan ke pengadilan. Apakah ada tambahan? Dinda menatap tumpukan berkas di depannya. Ya, Pak. Sertakan laporan sekolah terakhir anak-anak, beserta daftar kebutuhan rutin mereka. Saya ingin sidang ini fokus pada kepentingan mereka, bukan emosi Arya, jawabnya dengan suara mantap. Ia menuliskan beberapa catatan kecil di pojok berkas, tanggal pembayaran, nama lembaga pendidikan, serta bukti kontribusi finansialnya. Baik, Bu. Semua akan tersusun rapi. Saya sarankan kita buat satu ringkasan kronologis agar hakim lebih mudah membaca alurnya, balas pengacara. Dinda mengangguk, meski pengacaranya tidak melihat. Ia merasakan sedikit lega, memiliki rencana dan strategi membuatnya lebih tenang. Setiap keputusan dibuat dengan kepala dingin, bukan hati yang terbakar amarah. Ia mengatur dokumen berdasarkan prioritas, hak asuh anak, aset rumah, rekening bank, kendaraan, dan bukti kontribusi Arya, atau kekurangannya. Sambil menyusun, Dinda menoleh ke foto anak-anak yang menempel di papan meja. Senyum kecil mereka mengingatkannya pada alasan semua perjuangan ini. Semua ini demi kalian, gumamnya pelan, menahan rasa lelah. Tidak ada tempat untuk emosi berlebihan. Yang bisa ia kendalikan hanyalah persiapan matang dan ketegasan langkahnya. Beberapa jam berlalu. Dinda mengecek ulang semua dokumen, memastikan tidak ada yang terlewat. Ia menulis daftar pertanyaan yang mungkin muncul dari Arya atau hakim. Beberapa skenario sudah ia bayangkan. Arya akan mencoba meremehkan, mengalihkan perhatian, atau menuduh Dinda tidak kompeten. Namun Dinda sudah siap. Setiap jawaban dan bukti telah dipikirkan dengan teliti. Tepat saat ia menata berkas terakhir, ponselnya bergetar lagi. Pesan masuk dari pengacara. Bu, ada saksi tambahan yang bisa mendukung hak asuh. Apakah kita undang? Dinda menatap layar sebentar, lalu mengetik cepat. Ya, undang saja. Pastikan mereka diberitahu jadwalnya. Semua ini harus tersusun rapi tanpa ada celah. Matanya berkilat. Bukan karena marah, tapi karena tekad. Ia sadar, strategi yang matang lebih efektif daripada emosi yang lepas kendali. Ia memeriksa ulang kronologi kejadian, menandai setiap momen di mana Arya lalai memenuhi tanggung jawabnya. Setiap catatan ditulis dengan rinci, lengkap dengan bukti transfer dan kwitansi. Ini tidak tentang membalas dendam, pikir Dinda. Ini tentang keadilan dan keamanan anak-anak. Dinda kemudian berdiri, mengambil secangkir kopi, dan menatap jendela. Sinar matahari sore menerobos tirai, menyinari tumpukan dokumen yang rapi. Suasana hening, hanya terdengar suara detak jam di dinding. Dalam kesunyian itu, ia merasakan campuran lelah dan lega. Lelah karena proses yang panjang, lega karena semuanya berjalan sesuai rencana. Tiba-tiba, pengacara mengetuk pintu. Bu Dinda, saya ingin memastikan Anda siap dengan pertanyaan Arya di sidang nanti. Kita harus fokus pada hak anak dan bukti yang ada. Jangan terseret emosi. Dinda menoleh, senyum tipis terukir di wajahnya. Saya sudah siap. Yang bisa saya lakukan hanyalah tenang dan fokus. Biarkan fakta yang berbicara. Pengacara mengangguk. Bagus. Semua dokumen dan saksi sudah siap. Tinggal bagaimana Anda menyampaikannya di sidang. Dinda menutup mata sejenak, merasakan ketenangan meski jantungnya masih berdebar. Ia menyadari satu hal. Persiapan matang membuatnya kuat. Tidak ada kata menyerah, tidak ada ruang untuk marah yang sia-sia. Hanya ketegasan, fokus, dan keberanian menghadapi sidang berikutnya. Ia duduk kembali,
membuka berkas anak-anak, membaca catatan guru tentang perkembangan mereka. Setiap komentar positif menjadi bahan semangat. Dinda tersenyum tipis. Semua persiapan ini bukan sekadar dokumen, tapi bukti cinta dan tanggung jawabnya. Ketika malam menjelang, Dinda menata dokumen di tas, memeriksa kembali semuanya satu persatu. Ia menutup tas dengan mantap, menatap anak-anak yang sedang membaca buku di ruang tamu. "Semua akan baik, Nak," ucapnya lembut. Anak-anak menoleh dan tersenyum, seakan merasakan ketenangan dari ibunya. Dinda menarik napas panjang, menatap jendela lagi. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa siap. Setiap langkah sudah diperhitungkan, setiap bukti siap diperlihatkan, dan setiap emosi telah dikendalikan. Sidang berikutnya mungkin akan lebih menegangkan, tapi Dinda yakin, ketenangan dan persiapan akan menjadi senjatanya yang paling kuat. Di tengah kesunyian malam, ia menutup mata sejenak, merasakan ketenangan yang jarang ia rasakan belakangan ini. Semua persiapan dokumen selesai, semuanya tertata rapi. Dinda merasa siap menghadapi tantangan berikutnya. Ia membuka mata, tersenyum tipis, dan menatap anak-anak sekali lagi. Hatinya tenang. Sidang berikutnya dimulai dengan ketegangan yang lebih terasa. Dinda memasuki ruang sidang, membawa berkas-berkas yang telah disiapkan dengan rapi. Arya sudah duduk di kursi seberang, menyilangkan kaki, menatapnya dengan senyum sinis yang sama seperti sebelumnya. "Ah, akhirnya kita bertemu lagi. Semoga kali ini tidak terlalu membuat hakim bosan," katanya, suaranya mencemooh dan berat dengan ejekan. Dinda menahan napas sebentar, meneguhkan dirinya. Ia tahu Arya berusaha memancing emosinya, mencari reaksi yang bisa dijadikan bahan ejekan. "Yang mulia, saya hadir untuk membahas hak asuh dan pembagian harta dengan tenang," katanya tegas, memandang hakim sambil menepuk ringan bahu anak-anak yang duduk di sampingnya. Arya terkekeh, mencondongkan tubuh ke depan. "Tenang? Hahaha, siapa yang bisa tetap tenang menghadapi drama terus-menerus dari wanita yang menganggap dirinya selalu benar?" katanya, sambil menatap Dinda seolah menantang. Dinda menghela napas perlahan, menahan rasa panas di dada. Ia menatap Arya tanpa marah, hanya menilai dengan pandangan tenang. "Saya tidak menilai siapa yang benar atau salah. Tujuan saya jelas, kesejahteraan anak-anak," jawabnya lembut namun penuh ketegasan. Hakim menatap keduanya dengan serius. "Arya, tolong berbicara sesuai fakta, bukan ejekan," ucapnya tegas. Arya tersenyum tipis, tidak sepenuhnya puas, tapi tetap mencoba menahan nada ejekannya. "Fakta." Arya menatap Dinda, matanya menyipit. "Yang mulia, saya hanya ingin hakim tahu bahwa Dinda sering membuat keputusan impulsif, kadang merugikan keluarga. Sidang ini jelas akan menunjukkan siapa yang lebih kompeten," katanya sambil menekankan kata kompeten, seolah ingin menjatuhkan harga diri Dinda. Dinda menatap berkas di tangannya, menyiapkan jawaban. Ia mengatur kata-kata, memastikan setiap kalimat logis dan tepat. "Yang mulia, saya telah menyiapkan dokumen yang menunjukkan kontribusi saya dan tanggung jawab Arya selama ini. Semua untuk kepentingan anak-anak, bukan untuk merendahkan siapapun," ujarnya, suaranya mantap. Arya mendengus, tidak puas. Ia mencondongkan tubuh ke depan lagi. "Dokumen? Ah, semua itu hanyalah kertas-kertas yang bisa dibelokkan maknanya. Jangan lupakan siapa yang selama ini memberi nafkah, dan siapa yang membiarkan anak-anak mengurus diri sendiri," ejeknya, matanya menatap Dinda penuh tantangan. Dinda tetap diam sejenak, menahan dorongan amarah. Ia melihat anak-anak menatapnya dengan mata waspada. Ia menepuk bahu mereka, menenangkan diri sendiri terlebih dahulu sebelum menjawab. "Yang mulia, semua bukti telah diperiksa dan sesuai catatan. Anak-anak tidak boleh menjadi alat untuk menunjukkan ego," katanya, menekankan kata terakhir dengan lembut namun jelas. Arya terkekeh lagi, suara tawa yang menusuk telinga Dinda. "Alat? Hahaha. Dinda, jangan pura-pura pintar. Semua orang bisa melihat siapa yang lebih berhak mengurus anak-anak," katanya, sambil menatap hakim seolah ingin mendapat dukungan. Hakim mengangkat tangan, menenangkan situasi. "Cukup, Arya. Fokus pada fakta dan dokumen. Tidak ada tempat untuk ejekan atau hinaan di sini," ucap hakim tegas. Arya menunduk sejenak, mencoba menenangkan diri, tapi senyumnya masih menyimpan kepuasan terselubung. Dinda menarik napas, menegaskan ketenangan dalam dirinya. Ia mulai menyampaikan kronologi dokumen yang telah dipersiapkan, menguraikan fakta kontribusi finansialnya, catatan sekolah anak-anak,
dan tanggung jawab Arya yang sering terlewat. Setiap kalimat keluar dengan terukur, tidak berlebihan, namun jelas menegaskan posisi dan tujuan Dinda. Arya menatapnya, wajahnya menunjukkan frustrasi. Ia mencoba memotong, tapi hakim menegur lagi. Dinda menahan napas, mengalihkan perhatian pada anak-anak sebentar, menatap mereka dengan lembut. Kalian tidak perlu takut, nak. Semuanya akan dijelaskan dengan jelas, bisiknya pelan. Arya mendengus, menekankan kata-kata dengan nada tinggi. Jangan berpura-pura pintar, Dinda. Sidang ini akan menunjukkan siapa yang benar-benar mengerti anak-anak, katanya, mencoba menimbulkan rasa bersalah atau panik di Dinda. Dinda tetap diam sejenak, memandangnya dengan tenang, lalu menatap hakim. Yang mulia, saya percaya fakta dan bukti akan berbicara sendiri. Tidak ada yang perlu ditambahkan dari ejekan atau hinaan, ucapnya, suaranya padat dan tegas. Suasana ruang sidang tetap tegang, namun Dinda berhasil menjaga ketenangan. Setiap kata, setiap gerakan, ia gunakan untuk memperkuat posisi tanpa harus menyerang balik. Ia menyadari satu hal, ketenangan batin lebih kuat daripada amarah sesaat. Arya semakin gelisah, mencoba menatap hakim untuk mencari dukungan, tapi hakim tetap fokus pada dokumen dan fakta. Dinda merasakan kemenangan kecil dalam ketenangan itu, bukan kemenangan atas Arya, tapi kemenangan atas dirinya sendiri, kemampuannya mengendalikan emosi, dan fokus pada tujuan yang sesungguhnya, kesejahteraan anak-anak. Sidang berakhir sementara dengan jeda untuk meninjau dokumen lebih lanjut. Arya terlihat frustrasi dan cemas, sementara Dinda menoleh ke anak-anaknya, tersenyum tipis. Semua akan baik, bisiknya lembut. Hatinya mantap, ia siap menghadapi babak berikutnya, tetap cerdas, tegas, dan fokus pada kebenaran. Dinda mendorong pintu kantor pengacara dengan hati-hati, membawa tas berisi dokumen yang telah diperiksa berulang kali. Ruangan itu hangat dan tenang, kontras dengan ketegangan yang baru saja ia hadapi di ruang sidang. Pengacara menoleh dan tersenyum, menandakan mereka siap membahas langkah berikutnya. Selamat sore, Bu Dinda. Apakah sidang tadi berjalan sesuai rencana? Tanya pengacara sambil menyodorkan kursi. Dinda menepuk tasnya di meja, menarik napas sejenak, lalu duduk. Tidak sepenuhnya lancar. Arya terus mencoba memprovokasi, tapi saya bisa menahan diri dan tetap fokus pada anak-anak. Jawabnya, suaranya mantap. Matanya menatap pengacara dengan serius. Sekarang, kita harus memastikan langkah selanjutnya lebih terstruktur. Pengacara mengangguk. Baik, kita perlu menyusun strategi untuk memperkuat hak asuh dan pembagian aset. Mari kita mulai dengan hak anak. Apakah semua catatan sekolah, laporan guru, dan dokumentasi keseharian mereka sudah lengkap? Dinda menatap berkas yang tersusun di tasnya. Semua sudah siap. Saya juga menambahkan catatan kegiatan ekstrakurikuler, kebutuhan rutin bulanan, dan bukti bahwa Arya jarang hadir dalam kehidupan mereka. Jawabnya, sambil menyerahkan beberapa dokumen. Pengacara membuka dokumen itu, memeriksa cepat, kemudian mengangguk. Bagus. Ini akan memperkuat posisi kita di pengadilan. Pastikan semua kronologi jelas, tanggal kejadian, tanggung jawab finansial, serta catatan pendidikan anak-anak. Dinda mengangguk. Saya juga menyiapkan daftar pertanyaan untuk menghadapi Arya. Ia akan mencoba mengalihkan perhatian hakim atau menuduh saya berlebihan. Kita harus siap dengan jawaban yang jelas dan berbasis fakta. Pengacara menuliskan beberapa catatan di notepadnya. Benar. Kita juga harus menyoroti kontribusi Arya yang sering terlambat dalam kewajiban finansial. Bukti transfer dan kwitansi yang Anda siapkan akan membantu. Namun jangan terlalu emosional, cukup fakta yang jelas. Dinda menatap dokumen di mejanya, memastikan semuanya rapi dan kronologis. Semua sudah diperiksa ulang. Saya ingin setiap dokumen mudah diakses saat sidang, dan setiap fakta bisa dijelaskan dengan singkat. Bagus, kata pengacara sambil tersenyum tipis. Sekarang mari kita bicarakan aset. Rumah, tabungan bersama, dan kendaraan. Apakah semua dokumen kepemilikan sudah lengkap? Dinda menyerahkan dokumen kepemilikan rumah dan kendaraan, beserta rekening bank dan bukti transfer bulanan. Semua sudah lengkap. Saya ingin hakim memahami kontribusi saya, serta bukti bahwa Arya tidak konsisten memenuhi tanggung jawab finansialnya. Pengacara membuka lembar-lembar dokumen itu, memeriksa kronologinya. Strategi kita jelas. Kita akan fokus pada fakta, bukti, dan kepentingan anak. Jangan sampai ada celah untuk Arya memutarbalikkan narasi.
Dinda mengangguk. Saya ingin sidang ini berjalan cepat dan tepat. Tidak ada ruang untuk drama tambahan. Fakta harus berbicara sendiri. Mereka duduk sebentar dalam diam, memeriksa kronologi dan dokumen. Dinda menatap pengacara dengan serius. Saya ingin saksi-saksi juga siap. Beberapa guru dan tetangga yang tahu kondisi rumah dan pola asuh harus hadir, tapi mereka harus mengungkap fakta tanpa opini pribadi. Pengacara menuliskan beberapa nama di daftar. Siap. Kita akan mengatur jadwal mereka agar sesuai dengan sidang. Pastikan mereka tahu apa yang harus disampaikan, dan tetap netral. Dinda menarik napas, merasakan sedikit ketegangan yang mulai mereda. Ini bukan tentang membalas dendam, gumamnya pelan. Ini tentang memastikan anak-anak mendapatkan lingkungan yang aman dan stabil, serta hak saya diakui secara adil. Pengacara menatapnya, kemudian tersenyum. Itu yang penting. Dengan persiapan matang seperti ini, Anda akan mampu menghadapi sidang berikutnya dengan tenang dan tegas. Fokus pada anak-anak, fakta, dan dokumen. Emosi harus dikendalikan. Dinda menutup mata sebentar, membayangkan anak-anaknya tersenyum lega jika semua ini selesai. Ia merasakan ketegangan di dadanya berangsur reda, digantikan dengan rasa percaya diri. Semua persiapan yang telah dilakukan selama beberapa hari terakhir mulai terasa berarti. Baik, Pak, ucapnya akhirnya. Saya ingin semua siap, dari dokumen hingga saksi. Kita harus membuat posisi saya tidak tergoyahkan. Sidang berikutnya akan lebih menantang, tapi saya siap. Pengacara mengangguk. Semua sudah disiapkan. Tinggal bagaimana Anda menyampaikannya dengan tenang. Fakta akan berbicara sendiri, dan hakim akan melihat semua dengan jelas. Dinda tersenyum tipis, menatap keluar jendela sebentar. Sinar matahari sore menembus tirai, menyinari tumpukan dokumen yang rapi. Rasanya seperti simbol bahwa persiapan yang matang akan menyingkirkan kekacauan dan kebingungan. Ia menarik napas panjang, menegaskan tekadnya. Sidang berikutnya mungkin akan penuh tekanan, tapi dengan strategi dan ketenangan, ia yakin dapat menjaga hak anak-anak dan posisinya dengan tegas. Selesai pertemuan itu, Dinda membawa semua dokumen pulang. Ia menata kembali berkas di rumah, mengecek setiap bukti dan catatan. Anak-anak duduk di ruang tamu, menatap ibunya dengan rasa aman. Dinda tersenyum, menepuk bahu mereka, dan berkata, segala sesuatunya akan baik. Kita sudah siap menghadapi apapun. Dalam keheningan sore itu, Dinda merasa satu hal. Persiapan dan strategi lebih kuat dari ejekan, emosi, atau tekanan Arya. Ia siap, tenang, dan mantap untuk melangkah ke sidang berikutnya dengan kepala dingin dan hati yang tegar. Dinda melangkah masuk ke ruang sidang dengan langkah mantap, tas berisi dokumen tersampir di pundaknya. Udara di ruang itu terasa tegang, suara sepatu di lantai keramik memantul, menambah berat suasana. Arya sudah menunggu, duduk dengan sikap santai namun menyimpan tatapan penuh ejekan. Begitu mata mereka bertemu, Arya tersenyum sinis. Hai, Dinda. Semoga kali ini sidang lebih menghibur, katanya dengan nada mencemooh, suaranya terdengar di seluruh ruangan. Dinda menatapnya sebentar, menahan napas, lalu menunduk sejenak untuk menenangkan diri. Matanya kemudian tertuju pada hakim, dan dengan suara tenang ia berkata, Yang Mulia, saya hadir untuk memastikan hak anak-anak kami terlindungi dan pembagian aset berjalan adil. Hakim mengangguk, memberi isyarat agar sidang dimulai. Baik, mari kita mulai. Arya, silakan jelaskan posisi Anda terkait perceraian dan hak asuh anak. Arya mencondongkan tubuh ke depan, menatap Dinda sambil tersenyum dingin. Yang Mulia, ini jelas drama berulang. Istri saya ini selalu merasa benar. Anak-anak? Tentu mereka lebih bahagia jika diasuh oleh saya, bukan oleh perempuan yang terlalu emosional, katanya, menekankan kata terakhir dengan nada merendahkan. Dinda menarik napas, merasakan denyut di pelipisnya, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu Arya mencari reaksi. Yang Mulia, saya percaya bukti dan fakta yang telah saya serahkan akan menjawab semua pertanyaan. Ujarnya, suaranya mantap, sambil menyerahkan beberapa dokumen tambahan yang sudah ia siapkan dengan teliti. Arya terkekeh, menatap hakim seolah ingin mendapat dukungan. Fakta? Hahaha. Yang Mulia, saya rasa dokumen itu bisa dibolak-balik sesuka hati. Semua orang bisa menafsirkan berbeda. Apakah hakim akan terpengaruh oleh drama Dinda? Hakim menatap tajam, menahan nada kesal. Cukup, Arya. Silakan fokus pada fakta yang relevan.
Tidak ada ruang untuk ejekan atau hinaan. Dinda duduk kembali, menepuk bahu anak-anak sebentar, memastikan mereka tetap tenang. Ia kemudian mulai menjelaskan secara singkat namun jelas kronologi dokumen yang telah disiapkan, kontribusi finansialnya, catatan sekolah, tanggung jawab Arya yang sering terlewat. Setiap kalimat keluar dengan terukur, menegaskan posisi Dinda tanpa menyerang Arya secara pribadi. Arya mencoba menyela, wajahnya berubah cemas ketika hakim menegur lagi. Arya, hentikan interupsi. Biarkan pihak lain menyampaikan fakta, kata hakim tegas. Dinda melanjutkan, matanya sesekali menatap Arya, menandakan ketegasan tanpa kata-kata. Ia menjelaskan bukti transfer bulanan, kwitansi pembayaran sekolah, dan laporan kegiatan anak-anak. Suara Dinda stabil, padat, namun memancarkan kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Arya menatapnya, bibirnya mengecil, wajahnya mulai memerah. Ia mencoba menahan amarah, tapi beberapa kali tergagap saat ingin menolak fakta yang Dinda sampaikan. Ini tidak mungkin, dokumen-dokumen ini, bagaimana bisa? Gumamnya pelan, terdengar oleh beberapa orang di ruangan. Hakim menatap Arya dengan serius. Semua dokumen ini diverifikasi. Arya, tolong fokus pada tanggung jawab Anda. Dinda menoleh ke anak-anak, tersenyum lembut. Semua akan baik, nak. Kita hanya harus bersabar dan percaya pada fakta, bisiknya pelan. Anak-anak menatapnya dengan mata waspada, namun mereka merasa aman dalam ketenangan ibunya. Sidang berlangsung beberapa jam. Arya terus mencoba mengalihkan perhatian dengan komentar merendahkan, tetapi hakim dan Dinda tetap menjaga fokus pada fakta dan bukti. Dinda menulis catatan kecil di pojok berkasnya, menandai pertanyaan penting dan bukti yang harus ditegaskan. Ketika jeda sidang tiba, Arya berdiri dengan wajah memerah, menatap Dinda. Kau pikir ini sudah berakhir? Ini baru permulaan, katanya, suaranya penuh ancaman terselubung. Dinda menatapnya sejenak, tanpa menunjukkan ketakutan. Yang Mulia dan anak-anak yang menjadi fokus saya. Apapun yang terjadi, itu tidak akan mengubah fakta yang ada, jawabnya tenang. Arya menarik napas panjang, menahan amarah, sementara Dinda duduk kembali, menata berkasnya. Dalam hati, ia menyadari satu hal, ketenangan dan persiapan matang lebih kuat daripada ejekan atau intimidasi. Ia menarik napas panjang, menatap anak-anak sekali lagi, dan merasakan sedikit cahaya lega di dadanya. Sidang berakhir sementara, dengan keputusan hakim untuk meninjau dokumen lebih lanjut. Arya keluar dari ruang sidang dengan langkah tergesa, wajahnya memerah, sedangkan Dinda berjalan tenang, tetap memegang tangan anak-anaknya. Hatinya mantap, ia tahu jalannya masih panjang, tapi keteguhan dan fokusnya kini menjadi senjata terkuat. Di luar ruang sidang, Dinda menepuk bahu anak-anaknya. Kita sudah melakukan yang terbaik, nak. Sekarang kita tunggu keputusan hakim dengan tenang. Anak-anak tersenyum, menatap ibunya dengan rasa aman yang baru. Dinda merasakan ketenangan batin, mengetahui bahwa fakta dan persiapan telah menahan badai ejekan Arya dengan sempurna. Ruang sidang kembali dipenuhi keheningan yang tegang saat Dinda menata berkas-berkasnya di depan hakim. Tas yang ia bawa berisi dokumen kepemilikan rumah, kendaraan, tabungan, bukti transfer bulanan, serta catatan kontribusi Arya yang tidak konsisten. Setiap lembar merupakan potongan dari perjuangan panjangnya, dan sekarang saatnya untuk menunjukkan semuanya. Yang Mulia, saya ingin menyerahkan dokumen tambahan terkait kepemilikan aset dan tanggung jawab finansial Arya, ujar Dinda. Suaranya stabil dan tegas. Ia menyerahkan berkas kepada hakim dengan gerakan mantap. Semua bukti ini diverifikasi, lengkap dengan kronologi pembayaran dan catatan tanggung jawab yang belum dipenuhi Arya selama ini. Hakim membuka berkas itu, matanya bergerak cepat menelusuri dokumen. Baik, kita akan memeriksa semua bukti ini, katanya sambil menatap Arya. Apakah ada tanggapan? Arya menatap Dinda dengan bibir menyeringai, namun matanya mulai memperlihatkan keraguan. Ini tidak mungkin. Dokumen ini bisa dipalsukan, gumamnya, suaranya terdengar tergagap. Ia menatap hakim dengan harapan nada skeptisnya diterima, namun hakim tetap tenang dan menunggu penjelasan Arya. Dinda menarik napas panjang, menahan senyum kecil. Yang Mulia, semua bukti ini berasal dari catatan resmi, rekening bank, notaris, dan laporan sekolah. Tidak ada yang palsu. Jelasnya dengan mantap. Semua disusun untuk kepentingan anak-anak, bukan untuk kepentingan pribadi saya semata. Pengacara Dinda menatap hakim, menambahkan, Yang Mulia,
Saya juga sudah menyiapkan ringkasan kronologis sehingga setiap dokumen bisa langsung dikaitkan dengan tanggung jawab Arya. Ini akan mempermudah sidang dan memastikan fakta tersampaikan dengan jelas. Arya menelan ludah, wajahnya mulai memerah. Ia mencoba menyela, tetapi hakim menatapnya tajam. Cukup, Arya. Silakan mendengarkan fakta sebelum berkomentar, tegas hakim. Dinda membuka lembar dokumen yang berisi daftar transfer bulanan dan pembayaran sekolah anak-anak. Yang mulia, ini menunjukkan kontribusi finansial saya yang konsisten dan penuh tanggung jawab. Sebaliknya, bukti transfer Arya menunjukkan keterlambatan dan ketidaklengkapan. Jelasnya sambil menyerahkan bukti pendukung tambahan. Arya terkekeh pelan, mencoba terlihat santai. Bukti-bukti ini bisa saja dibolak-balik. Saya yakin semua ini bisa ditafsir berbeda, katanya dengan nada mengejek. Dinda menatapnya sekilas, kemudian memfokuskan perhatian pada hakim. Yang mulia, fakta berbicara sendiri. Tidak ada interpretasi yang mempengaruhi kebenaran dokumen ini. Semua kronologi dan bukti diverifikasi secara resmi, ujarnya, suara mantap dan tegas. Ruang sidang kembali hening saat hakim membaca beberapa lembar dokumen, matanya bergerak cepat dari halaman ke halaman. Arya mulai gelisah, menatap Dinda dengan campuran bingung dan frustrasi. Beberapa kali ia membuka mulut ingin berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar. Dinda menarik napas dalam, merasakan ketegangan yang menyelimuti ruang sidang. Ia menatap anak-anak yang duduk tenang di sampingnya, tersenyum lembut untuk menenangkan mereka. Tenang, nak. Fakta akan menunjukkan segalanya, bisiknya pelan. Pengacara Dinda kemudian menambahkan, Yang mulia, kami juga menghadirkan bukti tambahan berupa laporan kegiatan dan pengeluaran anak-anak. Ini menunjukkan siapa yang benar-benar memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua. Arya menatap laporan itu, wajahnya berubah semakin merah. Ia membuka mulut untuk membantah, tetapi hakim menegurnya lagi. Arya, silakan dengarkan dulu sebelum memberikan tanggapan. Dinda menatap Arya sejenak, kemudian kembali fokus pada hakim. Yang mulia, semua dokumen ini akan mempermudah pengambilan keputusan yang adil. Tidak ada yang disembunyikan, dan semua bukti mendukung kepentingan anak-anak, katanya, suaranya tegas, penuh keyakinan. Arya terlihat frustrasi. Ia mengetuk meja pelan dengan jarinya, mencoba mencari celah. Namun setiap kali ia hendak bersuara, hakim menatapnya dengan tegas. Frustrasi itu semakin terlihat saat ia menyadari bahwa dokumen-dokumen yang disiapkan Dinda tidak bisa dipatahkan dengan ejekan atau intimidasi. Dinda menutup salah satu berkas, menatap hakim dengan mantap. Yang mulia, saya hanya ingin memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar adil dan mengutamakan anak-anak. Semua fakta telah kami siapkan secara lengkap, ujarnya. Sidang berlangsung beberapa jam, dengan hakim membaca dokumen satu persatu. Arya semakin terlihat kebingungan. Wajahnya memerah dan bibirnya mengecil. Ia tampak frustrasi karena rencana manipulasinya gagal. Dinda tetap tenang, duduk dengan tegap, menunjukkan ketenangan yang kontras dengan kegelisahan Arya. Saat jeda sidang tiba, hakim menutup sebagian dokumen dan menatap keduanya. Semua bukti akan diperiksa secara menyeluruh. Namun sejauh ini, bukti yang diserahkan pihak Dinda jelas, lengkap, dan dapat diverifikasi. Dinda menarik napas panjang, menepuk bahu anak-anaknya sekali lagi. Ia tersenyum tipis, mengetahui bahwa ketegasan, persiapan, dan bukti yang lengkap telah membuat posisi mereka semakin kuat. Arya keluar dari ruang sidang dengan langkah tergesa, wajahnya jelas menahan amarah dan frustrasi, sementara Dinda tetap tenang, menjaga anak-anak dengan lembut di sisinya. Dalam hati, Dinda menyadari satu hal, dokumen dan fakta lebih kuat daripada ejekan atau intimidasi. Dan selama ia tetap fokus dan tegas, kebenaran akan selalu berpihak pada mereka yang menegakkan hak dengan adil. Sidang baru dimulai kembali setelah jeda. Dinda duduk tenang di kursinya, tas berisi dokumen di sampingnya, wajahnya mantap dan fokus. Anak-anak duduk di dekatnya, menatap ibunya dengan rasa aman. Sementara itu, Arya tampak gelisah, langkahnya tidak sekokoh biasanya saat ia masuk ruang sidang. Senyum sinis yang biasa menghiasi wajahnya kini memudar, digantikan oleh raut bingung dan frustrasi. Ketika hakim membuka sidang, Arya segera menyela dengan nada tinggi. Yang mulia, dokumen-dokumen ini, saya yakin ada yang bisa dipertanyakan. Tidak semuanya akurat. Dinda menatap Arya sebentar, lalu menghela napas dalam. Yang mulia, semua dokumen diverifikasi dan bersifat resmi.
Tidak ada yang dipalsukan atau diselewengkan. Kita berbicara tentang fakta, bukan opini. Jawabnya tegas, suaranya stabil, kontras dengan ketegangan Arya. Arya menelan ludah, wajahnya memerah. Ia mencoba mengatur kata-kata, namun setiap kali ingin berbicara, hakim menatapnya dengan serius, membuatnya terdiam sejenak. Ini tidak adil. Semua sudah dirancang untuk menjebak saya. Gumam Arya, hampir terdengar hanya untuk dirinya sendiri. Dinda tetap tenang, menatap Arya sekilas, kemudian kembali fokus pada hakim. Ia menyadari satu hal, frustrasi Arya kini jelas terlihat, dan setiap usaha manipulasinya gagal. Ia menarik napas panjang, menuliskan beberapa catatan kecil untuk memastikan tidak ada fakta yang terlewat. Pengacara Dinda menatap Arya, lalu berbicara kepada hakim. Yang mulia, posisi Arya mulai terlihat goyah. Semua bukti dan kronologi yang disampaikan jelas dan lengkap. Sidang ini menunjukkan kontribusi konsisten pihak Dinda serta ketidaklengkapan tanggung jawab Arya. Arya mengetuk meja dengan jarinya, mencoba menenangkan diri. Ini tidak mungkin. Semua orang pasti berpihak pada dia, katanya, suaranya mulai terdengar terguncang. Ia menatap Dinda, berharap melihat kegugupan atau amarah, tapi yang ia lihat hanyalah ketenangan yang membakar frustrasinya lebih dalam. Dinda menegaskan ketenangan itu dengan perlahan menepuk bahu anak-anaknya, memastikan mereka tetap fokus. Semua akan baik, nak. Kita hanya harus percaya pada fakta, bisiknya lembut. Anak-anak mengangguk, merasa aman dalam ketenangan ibunya, sementara Arya semakin gelisah melihat hal itu. Hakim menatap Arya, menekankan, Arya, saya berharap Anda fokus pada fakta dan dokumen yang ada. Sidang ini bukan tempat untuk emosi atau tuduhan tanpa dasar. Arya menggigit bibir, matanya berkeliling mencari celah, tetapi tidak ada. Setiap dokumen yang Dinda serahkan sudah lengkap, kronologis, dan diverifikasi. Ia mencoba menatap pengacara Dinda dengan harapan mendapatkan tekanan balik, namun pengacara itu tetap tenang, memberi anggukan sederhana seolah mengatakan, kita siap menghadapi semua taktik Arya. Dinda mengambil napas dalam, kemudian menyampaikan satu hal yang membuat Arya semakin frustrasi. Yang mulia, saya ingin menegaskan kembali kronologi kontribusi finansial dan tanggung jawab Arya. Semua bukti transfer, kwitansi, dan laporan kegiatan anak-anak sudah lengkap dan diverifikasi. Tidak ada manipulasi di sini, hanya fakta. Arya menatapnya, wajahnya merah, kedua tangannya menepuk meja dengan frustrasi. Ini tidak mungkin. Saya tidak bisa kalah dari dokumen. Gumamnya, suaranya hampir pecah. Ia mencoba tersenyum paksa, tapi kegelisahannya tidak bisa disembunyikan. Pengacara Dinda menambahkan, Yang mulia, posisi Arya semakin terlihat goyah. Semua fakta yang disampaikan menunjukkan konsistensi pihak Dinda dan ketidaklengkapan tanggung jawab Arya. Arya berusaha mengangkat suara, menuding, semua ini hanya cara dia untuk memanipulasi hakim. Namun hakim menatapnya tegas. Arya, cukup. Sidang ini akan mempertimbangkan fakta, bukan tuduhan emosional. Dinda tetap tenang, matanya menatap anak-anak sebentar, lalu kembali ke hakim. Ia menyadari bahwa ketenangannya kini menjadi senjata paling efektif. Setiap kali Arya berusaha menyerang verbal, Dinda hanya fokus pada fakta dan tujuan utamanya, kesejahteraan anak-anak dan hak-haknya yang adil. Sidang berlangsung beberapa jam, dengan Arya terlihat semakin frustrasi. Ia mulai sering menunduk, wajahnya berubah, dan setiap interupsi yang ia buat ditegur hakim. Dinda tetap duduk tegap, menulis catatan kecil di berkasnya, menegaskan fakta yang belum ditunjukkan. Ketika jeda sidang tiba, Arya berdiri, wajahnya memerah, dan menatap Dinda dengan campuran marah dan bingung. Kau pikir ini sudah berakhir? Tunggu saja, ini belum selesai, katanya, suaranya penuh amarah terselubung. Dinda hanya menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Apapun yang terjadi, fokus saya tetap pada anak-anak dan fakta. Tidak ada yang bisa mengubah itu, jawabnya tenang. Di luar ruang sidang, Dinda menarik napas panjang, menatap anak-anaknya, dan menepuk bahu mereka. Kita sudah melakukan yang terbaik, nak. Sekarang kita hanya menunggu fakta bekerja. Anak-anak tersenyum, merasa aman dalam ketenangan ibunya. Dinda menyadari satu hal. Frustrasi Arya semakin terlihat karena fakta dan persiapan yang matang tak bisa digoyahkan. Dan selama ia tetap fokus dan tegas, kebenaran akan selalu berpihak pada mereka yang menegakkan hak dengan adil.
Ruang sidang terasa lebih tegang dari sebelumnya. Dinda duduk tegap, tas berisi dokumen tersampir di kursi. Anak-anak duduk di sampingnya, menatap ibunya dengan mata waspada namun yakin. Arya sudah berada di kursi seberang, wajahnya merah dan gelisah, mencoba menenangkan diri sebelum menghadapi saksi yang akan berbicara. Hakim membuka sidang. Sekarang kita akan mendengar saksi yang diajukan pihak Dinda. Silakan hadirkan saksi pertama. Seorang guru dari sekolah anak-anak masuk, rapi dengan wajah serius. Ia menyalami hakim sebentar, kemudian menatap Dinda dan Arya. Yang mulia, saya hadir sebagai saksi terkait perkembangan anak-anak dan tanggung jawab orang tua. Ucapnya, suaranya tenang namun tegas. Arya menatap guru itu dengan sinis. Hanya guru? Apa yang bisa dia katakan? Gumamnya, namun ketegasan guru itu segera menahan ekspresi meremahkannya. Hakim mengangguk. Silakan saksi menceritakan fakta yang diketahui terkait anak-anak dan tanggung jawab orang tua. Guru itu menarik napas, lalu mulai menjelaskan. Anak-anak selalu diperhatikan dengan baik oleh ibu mereka. Jadwal sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan kebutuhan harian selalu dipenuhi. Saya juga mencatat bahwa ayah mereka, Arya, sering terlambat memenuhi tanggung jawab finansial dan jarang hadir dalam kegiatan sekolah. Dinda menatap saksi sebentar, tersenyum tipis. Matanya tetap fokus pada anak-anak, memastikan mereka tidak terganggu oleh ketegangan di ruang sidang. Terima kasih atas penjelasannya, Bu Guru, katanya lembut, tapi penuh ketegasan. Arya menatap saksi dengan wajah memerah, mencoba menyela, namun hakim menegurnya. Arya, silakan diam. Saksi memberikan fakta, bukan opini pribadi Anda. Saksi melanjutkan, selain itu, saya juga memiliki catatan tertulis yang menunjukkan kontribusi ibu mereka dalam pendidikan dan keseharian anak-anak. Semua bukti ini lengkap dan bisa diverifikasi. Dinda menyerahkan salinan catatan tersebut kepada hakim. Yang mulia, ini mendukung kronologi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Semua fakta tercatat dan dapat diverifikasi, jelasnya dengan mantap. Arya menggertakkan gigi, wajahnya semakin merah. Ia menunduk, mencoba mencari celah, tapi saksi tetap tenang, menjawab setiap pertanyaan hakim dengan fakta, tanpa terpengaruh ejekan atau intimidasi Arya. Hakim menatap Arya, menegaskan, Arya, silakan mendengarkan saksi dengan seksama. Fokus pada fakta. Saksi membuka beberapa dokumen tambahan. Yang mulia, saya juga mencatat komunikasi antara ibu dan ayah anak-anak terkait tanggung jawab finansial dan kegiatan sekolah. Banyak kali ayah terlambat membayar atau tidak hadir sesuai janji. Semua ini tercatat secara resmi, ujarnya sambil menyerahkan dokumen itu. Arya mencoba menyela lagi, wajahnya jelas frustrasi. Ini tidak akurat. Saya selalu ada untuk anak-anak, katanya dengan nada tinggi, tetapi hakim menatapnya tajam. Arya, cukup. Fakta yang disampaikan saksi diverifikasi, silakan duduk. Dinda tetap tenang, memandang anak-anak sebentar. Semua baik, nak. Fokus kita tetap pada fakta, bisiknya lembut. Anak-anak tersenyum tipis, merasa aman dalam ketenangan ibunya. Guru itu menatap Arya, kemudian berkata dengan tenang, saya hanya menyampaikan fakta. Semua bukti komunikasi dan catatan kegiatan anak-anak ada di sini. Tidak ada interpretasi pribadi, hanya fakta. Arya terlihat semakin bingung, wajahnya merah, tangan gemetar menepuk meja. Ia mencoba menatap hakim untuk mencari dukungan, tetapi hakim tetap tenang, fokus pada fakta dan dokumen. Dinda menatap saksi sebentar, tersenyum tipis, lalu kembali fokus pada hakim. Yang mulia, semua fakta dari saksi ini konsisten dengan dokumen yang telah saya serahkan sebelumnya. Tidak ada yang berbeda atau manipulatif, katanya mantap. Hakim membaca beberapa lembar dokumen saksi, kemudian menatap Arya. Sejauh ini, bukti dari saksi mendukung kronologi pihak Dinda. Apakah ada yang ingin Anda klarifikasi, Arya? Arya menelan ludah, wajahnya memerah. Ia mencoba bicara, tapi kata-kata tersendat. Setiap upaya manipulasi atau intimidasi gagal. Frustrasi jelas terlihat, matanya menatap Dinda dengan campuran marah dan bingung. Dinda menarik napas panjang, menepuk bahu anak-anaknya untuk menenangkan mereka, lalu menatap hakim. Yang mulia, saksi ini hanya menyampaikan fakta. Semua bukti bisa diverifikasi, dan konsisten dengan posisi kami. Anak-anak selalu menjadi fokus utama dalam setiap keputusan, ujarnya dengan suara mantap, tenang,
dan tegas. Sidang berjalan beberapa jam, dengan Arya semakin gelisah dan frustrasi. Ia mencoba beberapa kali menyela, tapi hakim menegurnya setiap kali. Ketenangan Dinda dan konsistensi saksi membuat frustrasi Arya semakin terlihat. Saat jeda sidang tiba, Arya berdiri, wajahnya merah, menatap Dinda. "Kau pikir semua ini cukup untuk mengalahkan saya? Tunggu saja," katanya dengan ancaman terselubung. Dinda hanya menatapnya sejenak, kemudian tersenyum tipis. "Apapun yang terjadi, fokus saya tetap pada anak-anak dan fakta. Tidak ada yang bisa mengubah itu," jawabnya tenang. Di luar ruang sidang, Dinda menarik napas panjang, menatap anak-anaknya, dan menepuk bahu mereka. "Kita sudah melakukan yang terbaik, Nak. Sekarang kita hanya menunggu fakta berbicara," katanya lembut. Anak-anak tersenyum, merasa aman dalam ketenangan ibunya. Dinda menyadari satu hal. Saksi yang berbicara dengan fakta jelas, tanpa opini atau emosi, membuat posisi mereka semakin kuat. Frustrasi Arya semakin terlihat, sementara ketenangan dan persiapan Dinda menjadi senjata terkuat dalam perjuangan mereka. Ruang sidang kembali penuh ketegangan ketika sidang dimulai. Arya duduk di kursi seberang dengan wajah memerah dan tangan terkepal di atas meja. Matanya menatap Dinda penuh amarah, seolah menunggu momen untuk menyerang secara verbal. Dinda duduk tegap, napasnya teratur, tas berisi dokumen di sampingnya, dan matanya sesekali menatap anak-anak yang duduk di dekatnya, memastikan mereka tetap tenang. Hakim membuka sidang. "Hari ini kita akan membahas tanggapan pihak Arya terhadap bukti dan saksi yang telah disampaikan. Arya, silakan menyampaikan posisi Anda." Arya mencondongkan tubuh ke depan, mencoba menampilkan kesan kuat. "Yang mulia, saya ingin mengusulkan kompromi. Kita bisa menyelesaikan ini dengan pembagian hak asuh dan aset secara damai. Namun saya menekankan, jika Dinda tidak menerima, konsekuensinya akan sangat merugikan dia," katanya, nada suaranya tajam, hampir seperti ancaman terselubung. Dinda menatap Arya dengan tenang, wajahnya mantap. "Yang mulia, saya menghargai setiap upaya untuk mencapai kesepakatan. Namun tidak ada kompromi yang merugikan hak anak-anak atau hak saya secara sah. Fakta dan bukti yang ada menjadi dasar keputusan kami," jawabnya, suaranya stabil, penuh ketegasan. Arya menggertakkan gigi, menatap hakim untuk mencari dukungan, tapi hakim tetap tenang. "Dinda, silakan lanjutkan. Sidang ini akan mempertimbangkan fakta dan bukti, bukan tekanan atau ancaman." Dinda menarik napas dalam, menuliskan catatan kecil untuk memastikan tidak ada detail yang terlewat. "Yang mulia, saya ingin menegaskan bahwa semua dokumen, catatan keuangan, dan kronologi tanggung jawab telah diserahkan dengan lengkap. Tidak ada yang bisa dipaksakan atau dimanipulasi untuk mengubah fakta ini," jelasnya. Arya menatapnya, wajahnya mulai memerah. Ia mencoba menekan lebih keras, mencondongkan tubuh. "Dinda, kita bisa menghindari drama panjang ini jika kau menyerahkan sebagian hak dan aset. Aku tidak ingin ini sampai mengganggu anak-anak, tapi jika kau menolak, semua bukti bisa diputarbalikkan." Dinda mengangkat satu tangan, menatap Arya dengan mata tajam. "Cukup, Arya. Tidak ada satupun bukti atau fakta yang bisa dibalikan. Saya tidak akan tunduk pada ancaman atau negosiasi paksa. Kepentingan anak-anak dan hak saya tetap menjadi prioritas," ujarnya tegas. Suara Dinda stabil, namun setiap kata membawa ketegasan yang sulit digoyahkan. Hakim menatap Arya dengan tegas. "Arya, sidang ini bukan tempat untuk ancaman atau negosiasi paksa. Fokus pada fakta yang relevan." Arya menunduk sejenak, mencoba menenangkan diri, namun ketegangan di matanya jelas terlihat. Ia mengetuk meja pelan, frustasi karena rencana manipulasinya gagal. Setiap kali ia ingin menyerang verbal, Dinda tetap tenang, menunjukkan kontras yang semakin membuatnya gelisah. Dinda menatap anak-anaknya, tersenyum tipis. "Kita sudah menyiapkan semua fakta, Nak. Fokus kita tetap pada kebenaran," bisiknya lembut. Anak-anak menatapnya, merasa aman dalam ketenangan ibunya, sementara Arya semakin frustrasi melihat kontras itu. Pengacara Dinda menambahkan, "Yang mulia, pihak Arya mencoba menekan dengan negosiasi paksa. Semua dokumen dan bukti tetap menjadi dasar keputusan. Tidak ada kompromi yang merugikan pihak Dinda atau anak-anak." Arya menelan ludah, matanya berkedip cepat. Ia mencoba mengangkat suara, menuntut pengakuan atau konsesi dari Dinda. "Kau pikir semua dokumen ini cukup untuk menahan saya? Aku bisa membalikan situasi kapan saja."
Dinda hanya menatapnya dengan tenang, seolah menahan gelombang amarah yang mencoba muncul. Yang mulia, saya menekankan kembali. Setiap langkah yang saya ambil selalu berdasarkan fakta dan kepentingan anak-anak. Tidak ada tekanan, ancaman, atau negosiasi yang bisa mengubah itu, ujarnya mantap. Arya semakin gelisah, tangan gemetar menepuk meja, bibirnya mengecil. Ia menatap Hakim, berharap mendapat dukungan, tapi Hakim tetap fokus pada fakta dan bukti. Frustrasi Arya semakin terlihat, dan setiap percobaan manipulasi mentalnya gagal. Dinda menegaskan ketenangan itu dengan menatap Arya sekali lagi, lalu kembali menulis catatan di berkasnya. Fakta adalah satu-satunya dasar untuk keputusan yang adil. Ancaman atau tekanan tidak akan mempengaruhi kebenaran, bisiknya pelan, namun setiap kata terdengar tegas di ruang sidang. Sidang berlangsung beberapa jam, dengan Arya semakin gelisah dan frustrasi. Ia mencoba beberapa kali interupsi, namun Hakim menegurnya setiap kali. Ketenangan Dinda dan konsistensi fakta yang ia sampaikan membuat frustrasi Arya semakin jelas, sementara ketegasannya menjadi senjata utama dalam mempertahankan hak anak-anak dan dirinya sendiri. Saat jeda sidang, Arya berdiri, wajahnya memerah, menatap Dinda dengan campuran marah dan bingung. "Kau pikir ini akan berakhir? Tunggu saja, Dinda," katanya dengan nada ancaman terselubung. Dinda hanya menatapnya sebentar, tersenyum tipis, lalu menepuk bahu anak-anaknya. "Apapun yang terjadi, fokus kita tetap pada fakta dan anak-anak. Tidak ada yang bisa mengubah itu," jawabnya tenang. Di luar ruang sidang, Dinda menarik napas panjang, menatap anak-anaknya, dan menepuk bahu mereka. "Kita sudah melakukan yang terbaik, Nak. Sekarang kita biarkan fakta berbicara," katanya lembut. Anak-anak tersenyum, merasa aman dalam ketenangan ibunya. Dinda menyadari satu hal, ketegasan, persiapan, dan fakta yang jelas lebih kuat daripada ancaman atau negosiasi paksa Arya. Selama ia tetap fokus, kebenaran akan selalu berpihak pada mereka yang menegakkan hak secara adil. Ruang sidang hening ketika Hakim menatap kedua belah pihak. Dinda duduk tegap, matanya tenang, tangan terkepal ringan di pangkuan, sementara anak-anak duduk di sampingnya, menggenggam tangan ibunya. Arya terlihat gelisah, wajahnya merah dan tubuhnya kaku, menunggu pengumuman yang tak bisa ia prediksi. Setelah mempertimbangkan semua bukti, saksi, dan kronologi yang disampaikan kedua belah pihak, kata Hakim, suaranya tegas, "Saya memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh sepenuhnya kepada pihak Dinda. Semua keputusan terkait pendidikan, keseharian, dan pengasuhan berada di tangan ibu." Keheningan menyelimuti ruang sidang beberapa detik. Arya menatap Hakim, matanya melebar. Tubuhnya seakan membeku, dan napasnya terdengar berat. Ini tidak mungkin," gumamnya, bibirnya gemetar. Dinda menarik napas dalam, menahan senyum tipis. Matanya tetap menatap anak-anak, lalu memeluk mereka sebentar. "Kita sudah sampai pada keputusan yang benar, Nak," bisiknya lembut. Anak-anak menatapnya dengan mata berbinar, rasa lega dan aman terlihat jelas. Hakim melanjutkan, "Selain hak asuh anak, pembagian harta bersama, termasuk rumah, kendaraan, dan tabungan, jatuh ke pihak Dinda sesuai bukti kepemilikan dan kontribusi yang telah diverifikasi. Arya akan memenuhi kewajiban finansial yang telah ditentukan, namun pengelolaan aset utama akan berada di tangan Dinda." Arya menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Ia berusaha menelan rasa frustrasi dan marah, namun matanya tidak bisa menyembunyikan kekagetan. Setiap upaya manipulasi dan ancamannya gagal. Ia menatap Dinda dengan tatapan campuran marah, bingung, dan ketidakpercayaan. Dinda tetap tenang, menatap Hakim sebentar. "Terima kasih, Yang Mulia. Saya percaya keputusan ini mengutamakan kepentingan anak-anak dan keadilan bagi semua pihak," ujarnya, suaranya stabil, penuh ketegasan. Pengacara Dinda menepuk punggungnya sebentar, memberi isyarat bahwa persiapan mereka berhasil. Dinda menatap anak-anak sekali lagi, tersenyum lembut, memastikan mereka merasa aman dan terlindungi. Arya mencoba berbicara, suara gemetar dan hampir tidak terdengar. Ini tidak adil. Aku bisa membalikan semuanya nanti." Hakim menatapnya tajam. "Arya, keputusan ini berdasarkan bukti yang jelas, saksi, dan kronologi yang diverifikasi. Tidak ada yang bisa dibalikan tanpa dasar hukum yang sah. Sidang ini sudah mempertimbangkan semua aspek secara adil." Dinda menarik napas dalam, menatap Arya sebentar. "Apapun yang kau katakan, fakta tetap fakta, Arya. Anak-anak dan keadilan adalah prioritas,
ujarnya tenang. Arya menunduk, wajahnya memerah, tangan gemetar menepuk meja. Ia tampak frustasi, bingung, dan marah sekaligus. Setiap rencana manipulasi, ancaman, atau tekanan mental yang ia coba lakukan gagal. Kontras dengan ketenangan Dinda, frustrasi Arya semakin terlihat jelas bagi semua orang di ruang sidang. Dinda menepuk bahu anak-anak, tersenyum tipis. Kita sudah melakukan yang terbaik, Nak. Sekarang kita bisa melangkah ke kehidupan yang lebih tenang, bisiknya lembut. Anak-anak menatap ibunya, rasa lega dan aman terpancar dari mata mereka. Hakim menutup beberapa dokumen dan menatap kedua pihak. Sidang hari ini selesai. Semua keputusan berlaku efektif mulai saat ini. Saya berharap kedua pihak bisa menjalani kehidupan masing-masing dengan tetap memperhatikan kepentingan anak-anak. Dinda menarik napas panjang, menatap anak-anaknya sekali lagi, kemudian berdiri dengan tenang. Ia menggandeng tangan mereka, membawa mereka keluar dari ruang sidang. Setiap langkah terasa ringan, meski perjuangan masih panjang. Namun kemenangan fakta, ketegasan, dan persiapan matang kini terasa nyata. Arya berdiri beberapa langkah di belakang, wajahnya pucat, matanya masih menatap Dinda dan anak-anak. Ia tampak tak percaya, frustrasi, dan marah, namun tidak ada kata-kata yang bisa ia lontarkan. Semua yang ia coba lakukan untuk memanipulasi atau menekan Dinda gagal total. Di luar ruang sidang, Dinda menarik napas panjang, memeluk anak-anaknya dengan lembut. Kita sudah sampai di tempat yang aman, Nak. Sekarang kita bisa fokus pada masa depan yang lebih baik, ucapnya, suara tenang tapi penuh kasih. Anak-anak tersenyum, merasa terlindungi dalam pelukan ibunya. Dinda menyadari satu hal, ketenangan, fakta, dan persiapan matang jauh lebih kuat daripada ejekan, ancaman, atau manipulasi. Dan selama ia tetap fokus pada anak-anak dan kebenaran, tidak ada yang bisa mengubah jalannya. Rasa lega dan damai mulai mengalir di hatinya. Ia tahu, meski perjuangan hukum ini selesai, tantangan selanjutnya adalah membangun kembali kehidupan yang stabil dan penuh kasih bagi anak-anak. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Dinda merasa benar-benar tenang. Beberapa hari setelah putusan sidang, Arya masih terlihat gelisah dan tidak bisa menerima kenyataan. Ia duduk di ruang tamunya, memegang ponsel, wajahnya memerah dan tangan gemetar. Telepon berdering terus dari pihak pengacara, tetapi Arya menutup telinganya, seakan menolak mendengar segala konfirmasi resmi. Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak mau ini terjadi, gumamnya, suaranya hampir pecah. Ia menendang kursi, lalu menjatuhkan dokumen yang terserak di lantai. Setiap gerakan menunjukkan frustrasi yang memuncak, matanya berkaca-kaca, napasnya tidak teratur, dan tangannya berkeringat. Dinda berada beberapa rumah dari Arya, duduk di meja makan dengan anak-anak. Ia menatap catatan harian mereka, wajahnya tenang, sambil menyiapkan jadwal kegiatan sekolah dan rencana harian. Tidak ada panik, tidak ada kata-kata emosional, hanya ketegasan dan fokus pada kesejahteraan anak-anak. Telepon Arya berdering lagi. Kali ini dari pengacara yang menegaskan bahwa semua aset dan hak asuh sudah resmi jatuh ke tangan Dinda. Arya menatap layar ponsel dengan mata membelalak. Ia menutup telepon secara kasar dan melemparkannya ke sofa. Ini tidak adil. Semua ini pasti salah, teriaknya, hampir histeris. Dinda menatap jam, tersenyum tipis pada anak-anaknya. Kita sudah melakukan semua yang benar. Nak, kita hanya perlu fokus pada masa depan, ucapnya lembut. Anak-anak menatapnya dengan mata berbinar, merasa aman dan terlindungi. Di sisi lain, Arya berlari ke jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Ia mencoba menyusun rencana, namun pikirannya kacau. Setiap ide manipulasi atau tekanan yang sebelumnya ia andalkan kini tampak sia-sia. Ia memukul meja beberapa kali, berteriak sendiri, dan akhirnya terduduk di lantai, kepala tertunduk. Kenapa aku kalah? Semua ini tidak masuk akal, gumamnya. Frustrasi dan rasa tidak berdaya mulai menguasainya. Ia menatap dokumen-dokumen yang terserak di lantai, seolah mencari kesalahan yang bisa dimanfaatkan, tapi tidak menemukan celah. Sementara itu, Dinda menyiapkan agenda hari itu dengan anak-anak, sarapan, kegiatan sekolah, dan beberapa tugas ringan. Tidak ada kata-kata dendam, hanya fokus pada masa depan dan stabilitas emosi mereka. Ketika anak-anak menatapnya, mereka menemukan ketenangan yang kontras dengan kekacauan Arya. Arya berteriak lagi, suaranya pecah. Ini tidak bisa. Aku tidak akan menerima ini. Ia menendang rak buku, menumpahkan beberapa barang,
dan kemudian terduduk di lantai sambil menutup wajahnya dengan tangan. Kekacauan ini bukan hanya fisik, tapi jelas menggambarkan ketidakberdayanya secara psikologis. Dinda, di sisi lain, menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Ia menatap mereka sambil tersenyum, memastikan tidak ada kecemasan yang terbawa dari kekacauan Arya. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, Nak. Yang bisa kita lakukan hanyalah melangkah dengan benar, katanya lembut. Anak-anak menatap ibunya, rasa aman mereka bertambah, mengetahui bahwa Dinda selalu bisa menahan badai emosi yang terjadi di luar. Hari-hari berlalu, dan kekacauan Arya semakin terlihat. Telepon yang tak terjawab, dokumen berserakan, dan kemarahan yang sering meledak tanpa tujuan. Namun setiap kali Arya mencoba mendekati rumah Dinda atau mengganggu anak-anak, Dinda tetap tenang, mengatur batasan, dan melindungi anak-anak dengan ketegasan yang tegas tapi lembut. Arya berulang kali mencoba menelepon, mengirim pesan, bahkan datang ke lingkungan sekitar Dinda, tetapi ketenangan dan persiapan Dinda membuat setiap upaya sia-sia. Ia menjadi semakin frustrasi, tampak histeris, dan perlahan kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Di sisi Dinda, setiap tantangan yang muncul dari Arya hanya menegaskan satu hal: ketenangan, persiapan, dan fokus pada anak-anak adalah senjata yang paling kuat. Ia menarik napas panjang, menatap anak-anaknya yang tersenyum, dan berkata, "Kita akan baik-baik saja. Tidak ada yang bisa menggoyahkan kita selama kita tetap fokus pada yang benar." Arya, di sisi lain, terus berada dalam kekacauan psikologisnya sendiri. Ia menendang kursi, melempar dokumen, dan berteriak sendiri, menunjukkan ketidakberdayanya menghadapi kenyataan yang tak bisa ia manipulasi. Dinda, dengan ketenangan yang kontras, tetap menjadi jangkar stabil bagi anak-anak, memastikan masa depan mereka tidak terganggu oleh histeria dan frustrasi Arya. Hari itu berakhir dengan Arya duduk di lantai ruang tamunya, wajah memerah, napas tersengal-sengal, dan mata kosong menatap dokumen-dokumen yang gagal memberinya kontrol. Sementara itu, Dinda menutup hari dengan senyum lembut pada anak-anak, memastikan mereka tetap merasa aman dan dicintai. Dinda menyadari satu hal, kekacauan Arya tidak akan mempengaruhi kebenaran dan ketenangan mereka. Selama mereka tetap fokus, stabil, dan siap menghadapi tantangan, tidak ada kekacauan eksternal yang mampu menggeser keseimbangan mereka. Di ruang tamu yang hangat, Dinda duduk di kursi dekat jendela, menatap cahaya sore yang masuk perlahan. Anak-anak bermain di lantai, tertawa ringan dengan permainan sederhana, dan Dinda mengamati mereka dengan senyum lembut. Suasana damai ini terasa begitu kontras dibandingkan beberapa bulan terakhir, ketika sidang, ejekan, dan ancaman Arya memenuhi hari-harinya. Dinda menarik napas dalam, membiarkan kenangan masa lalu mengalir sejenak. Ia mengingat hari-hari sidang pertama, ketika Arya menertawakannya di depan hakim, mencoba merendahkan, menakut-nakuti. Ia ingat ketegangan yang menjerat hatinya, rasa takut akan masa depan anak-anak, dan kebingungan yang sempat melanda. Namun, semuanya kini terasa jauh. Saat ini, ketenangan dan persiapan matang telah membuahkan hasil. Hak asuh anak-anak ada di tangannya, aset terkelola dengan aman, dan kehidupan mereka mulai stabil. Ia menepuk kepala anaknya yang sedang menatapnya, senyum lembut menenangkan. "Kau tahu, Nak, kita sudah sampai di tempat yang aman sekarang," bisiknya. Mata anak-anak berbinar, penuh rasa lega, dan Dinda merasakan kebahagiaan sederhana yang selama ini ia rindukan. Dinda menutup mata sejenak, membiarkan hatinya merenungi perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Ia menyadari betapa banyak emosi yang pernah bergolak. Marah, frustrasi, takut, dan sedih. Tapi semua itu tidak mengalahkannya, karena ia belajar untuk tetap fokus pada fakta, ketegasan, dan perlindungan bagi anak-anak. Ia sadar bahwa pertumbuhan emosionalnya bukan hanya soal bertahan menghadapi Arya, tapi tentang menemukan ketenangan dalam badai yang tak bisa dikontrol. Ia menatap dokumen yang masih tersusun rapi di meja, bukti-bukti yang pernah menjadi senjata di ruang sidang. Kini mereka bukan hanya alat hukum, tapi simbol perjuangan, keteguhan, dan kebenaran yang ia jaga. Setiap lembar mengingatkan Dinda tentang betapa pentingnya mempersiapkan diri, tidak hanya secara legal, tapi juga secara mental dan emosional. Dinda tersenyum tipis, mengingat momen-momen kecil di tengah kekacauan. Saat ia tetap tersenyum menghadapi ejekan Arya, saat ia menenangkan anak-anak, saat ia menatap hakim dengan keyakinan. Semua itu menunjukkan kekuatan yang selama ini tersembunyi, kekuatan yang lahir dari fokus dan kesabaran. Ia menatap anak-anak bermain, lalu menatap keluar jendela. Cahaya sore menyinari wajahnya, dan Dinda merasakan perasaan yang jarang ia rasakan sebelumnya, kebebasan.
Bukan kebebasan dari orang lain, tapi kebebasan dari ketakutan, kekacauan, dan rasa tidak berdaya. Ia merasakan kendali atas hidupnya, atas masa depan anak-anak, dan atas emosinya sendiri. Dinda menarik napas panjang lagi, membiarkan kedamaian itu mengalir di tubuhnya. Ia menyadari bahwa semua pertarungan hukum, semua malam yang dihabiskan merencanakan strategi, semua ketegangan yang harus ia tahan, kini memiliki arti. Semua itu membentuknya menjadi pribadi yang lebih tegar, lebih dewasa, dan lebih memahami arti perjuangan tanpa kehilangan kelembutan hatinya. Ia tersenyum sambil menulis beberapa catatan kecil, jadwal kegiatan anak-anak, rencana harian, dan beberapa ide untuk masa depan mereka. Menulis memberinya rasa kontrol, sekaligus menenangkan pikirannya yang sebelumnya penuh ketegangan. Ini baru permulaan, bisiknya pada diri sendiri. Dinda menyadari bahwa kemenangan di sidang bukanlah akhir dari perjuangan, tapi titik awal dari kehidupan yang lebih stabil dan damai. Ia harus terus menjaga ketenangan, tetap fokus pada anak-anak, dan memastikan masa depan mereka tetap aman. Ia menatap anak-anaknya lagi, senyum mengembang di wajahnya. Kita akan baik-baik saja, Nak. Kita sudah melewati banyak hal, dan sekarang waktunya kita menikmati ketenangan yang kita bangun sendiri, ucapnya lembut. Dinda menyadari satu hal, kebebasan sejati bukan hanya tentang lepas dari kendali Arya, tapi tentang menemukan ketenangan dalam diri sendiri, kemampuan untuk tetap tegar menghadapi kekacauan, dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Ia merasa bangga pada dirinya sendiri, bukan karena menang di sidang, tapi karena mampu tetap tegas, lembut, dan bijak di tengah badai. Sore itu, Dinda duduk diam, membiarkan cahaya matahari menyelimuti ruang tamu. Hati dan pikirannya terasa lega. Ia tahu, meski tantangan masih akan datang, ia telah menemukan fondasi yang kuat, ketenangan, kesiapan, dan cinta tanpa syarat untuk anak-anaknya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dinda merasa benar-benar damai. Arya menatap rumah yang dulu menjadi simbol kekuasaannya, kini di luar jangkauannya. Pintu terkunci rapat, kunci yang selama ini memegang kontrolnya kini di tangan Dinda. Ia berdiri di trotoar, membawa tas seadanya, wajahnya merah dan gemetar. Angin sore menerpa wajahnya, dan rasa frustrasi menyelimuti setiap gerakan. Ini tidak mungkin, gumamnya sambil menendang kaleng kosong yang tergeletak di pinggir jalan. Ia menatap ke arah gedung tempat rumahnya berdiri, namun tidak ada satupun yang bisa dilakukannya. Semua dokumen dan akses telah resmi dialihkan ke Dinda. Hidup di jalanan bukan sesuatu yang pernah ia bayangkan. Setiap langkah terasa sulit, dari mencari tempat berteduh hingga menghadapi orang-orang asing di sekitarnya. Ia mencoba mengingat strategi, mencari jalan keluar, namun setiap ide gagal diterapkan. Rasa tidak berdaya semakin meresap, dan frustrasi menjadi teman sehari-harinya. Sore itu, Arya duduk di bangku taman, menatap orang-orang yang berjalan santai. Ia melihat pasangan, keluarga, orang tua dengan anak-anak, dan rasanya sakit melihat kebahagiaan orang lain. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi tangannya tetap gemetar, dan napasnya tidak teratur. Di sisi lain, Dinda duduk di ruang keluarga rumah barunya, menatap anak-anak yang tengah belajar dan bermain. Ia menyiapkan makan malam, sambil menulis beberapa catatan kegiatan untuk minggu depan. Suasana rumah hangat, tenang, dan teratur. Tidak ada histeria, tidak ada kekacauan, hanya ketenangan yang telah ia bangun dengan susah payah. Arya mencoba menelepon beberapa kenalan lama, berharap mendapatkan bantuan atau setidaknya tempat berteduh, tapi sebagian besar menolak, sebagian lagi memperingatkannya tentang kesalahan yang ia buat. Setiap upaya yang ia lakukan untuk kembali menguasai kehidupan lamanya gagal. Malam menjelang, Arya tidur di bangku taman, selimut tipis menutupi tubuhnya yang kedinginan. Ia menatap langit gelap, merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Tidak ada kontrol, tidak ada kekuasaan, hanya rasa frustrasi yang terus membakar. Kau pikir semua ini adil? Aku bisa bangkit lagi, gumamnya sendiri, tapi kata-kata itu terdengar lemah bahkan bagi telinganya sendiri. Sementara itu, Dinda menatap anak-anaknya tidur di kamar mereka. Ia menepuk kepala mereka lembut, tersenyum, dan menarik napas panjang. Kita sudah sampai di tempat yang aman, Nak. Tidak ada yang bisa mengubah itu, bisiknya. Ketentraman ini menjadi simbol bahwa kehidupan yang teratur dan penuh kasih bisa dibangun meski masa lalu penuh badai. Hari-hari Arya di jalanan diisi dengan mencari makanan, tempat berteduh, dan mencoba bertahan hidup. Ia sering duduk termenung di pojok taman atau di halte bus, menatap rumah yang dulu miliknya, dan merasa hampa.
Setiap kali mengingat Dinda dan anak-anak, perasaan cemburu dan frustrasi muncul, tetapi ia tidak bisa melakukan apapun. Fakta dan keputusan hukum tetap tegas, membatasi segala aksesnya. Di sisi lain, Dinda menjalani rutinitasnya dengan lancar, menyiapkan sarapan, mengantar anak-anak ke sekolah, mengatur jadwal les, dan tetap menjaga komunikasi yang sehat dengan guru-guru. Anak-anak terlihat bahagia, nyaman, dan aman. Ketenangan Dinda menjadi jangkar stabil bagi mereka, sekaligus menjadi perbandingan nyata dengan kekacauan Arya. Suatu sore, Arya mencoba mendekati lingkungan lama, berharap bisa mendapatkan informasi atau bantuan. Namun tetangga yang dulu ia kenal menatapnya sinis, dan beberapa menutup pintu tanpa bicara. Rasa frustrasi Arya memuncak. Ia berteriak sendiri, menendang tong sampah, dan akhirnya duduk di trotoar dengan kepala tertunduk. Semua rencana manipulasi atau ancaman yang pernah ia pikirkan gagal total. Sementara itu, Dinda menyiapkan makan malam, tersenyum lembut pada anak-anak yang sibuk membantu menata meja. Ia tahu, hidup mereka kini stabil karena keputusan yang diambil dengan ketegasan, fakta, dan fokus pada anak-anak. Tidak ada kekacauan, hanya rutinitas yang memberi rasa aman dan nyaman. Arya menatap langit malam dari bangku taman, tubuhnya lelah, mata merah karena kurang tidur dan frustasi. Ia menyadari satu hal yang sulit diterima, dunia tidak selalu memihak pada mereka yang berperilaku semena-mena. Fakta, ketegasan, dan ketenangan mampu menahan badai ancaman dan manipulasi. Di sisi lain, Dinda menatap anak-anak yang tertidur pulas, merasakan kebebasan dan ketenangan yang selama ini ia perjuangkan. Ia tersenyum tipis, menepuk kepala mereka sekali lagi, dan membiarkan rasa lega menyelimuti hati. Arya, di jalanan, hanya bisa menghela napas panjang, tubuh lelah, dan pikiran kacau. Sementara Dinda, di rumahnya, menikmati malam dengan ketenangan, simbol nyata dari perbedaan hidup yang kini tak bisa diubah. Dinda menyadari satu hal, ketenangan dan fokus tidak hanya melindungi anak-anak, tapi juga membuktikan bahwa kehidupan yang benar-benar stabil bisa dibangun, meski orang lain harus menghadapi kerasnya konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Sinar matahari pagi menyusup melalui jendela rumah baru mereka, menyoroti lantai kayu hangat yang telah dibersihkan Dinda semalam. Anak-anak berlari-lari kecil di ruang tamu, tertawa ceria, sementara Dinda menyiapkan sarapan di dapur. Aroma roti panggang dan telur dadar menyebar, menambah rasa nyaman di rumah yang kini terasa seperti tempat aman mereka. "Bu, aku mau telur setengah matang," seru salah satu anak sambil meloncat-loncat di kursi. Dinda tersenyum, menepuk kepala anak itu lembut. "Tenang, nak, sebentar lagi siap. Jangan lompat-lompat di kursi ya, takut jatuh." Suaranya hangat, lembut, tapi tetap tegas. Anak-anak tertawa, merasa aman dalam perhatian ibunya. Setelah sarapan, mereka bersiap untuk pergi ke sekolah. Dinda memastikan semua perlengkapan anak-anak lengkap, tas, buku, seragam, dan bekal. Setiap langkah terlihat teratur, seperti rutinitas yang dibangun dengan disiplin tapi tetap penuh kasih. Ia menatap anak-anak sebentar dan berkata, "Ingat, kita selalu jaga jadwal dan saling bantu. Hari ini kita akan belajar hal baru dengan semangat ya." Di perjalanan menuju sekolah, Dinda mengajak anak-anak berbicara ringan tentang rencana hari itu. "Apa yang ingin kalian pelajari hari ini?" tanyanya. Anak-anak menjawab dengan antusias, berbicara tentang pelajaran, teman, dan kegiatan olahraga. Dinda tersenyum, merasa bangga melihat mereka berkembang dan bahagia. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Dinda kembali ke rumah, membuka laptopnya, dan menyiapkan laporan keuangan bulanan. Dengan kontrol penuh atas aset dan keuangan, ia merasakan stabilitas yang dulu hanya bisa dibayangkan. Semua dokumen teratur, semua tagihan dan kewajiban terpenuhi, dan ia bisa fokus membangun kehidupan yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Siang hari, Dinda menata taman kecil di halaman belakang rumah. Ia menanam bunga dan sayuran bersama anak-anak ketika mereka pulang dari sekolah. Aktivitas ini bukan hanya untuk mengisi waktu, tapi juga untuk menanamkan tanggung jawab, rasa sabar, dan kerjasama. Anak-anak tampak senang, tangan mereka kotor karena tanah, tapi mata mereka berbinar melihat bunga yang mulai tumbuh. "Bu, aku mau siram bunga sendiri," seru anak bungsu. Dinda tertawa ringan, membiarkan anak itu menyiram tanaman dengan hati-hati. "Hati-hati ya, jangan sampai air tumpah ke lantai." "Tapi silakan, nak, ini bagian dari belajar merawat sesuatu," ujarnya. Senyum Dinda terasa tulus, menunjukkan kebahagiaan sederhana namun dalam. Malamnya,
Mereka makan malam bersama. Dinda menyiapkan makanan sederhana tapi sehat, dan mereka duduk bersama di meja makan, berbagi cerita tentang hari itu. Anak-anak berbicara tentang teman-teman, guru, dan hal-hal lucu yang terjadi di sekolah. Dinda mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberi komentar atau tanya jawab yang membuat suasana hangat dan akrab. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang keluarga, membaca buku, dan menonton tayangan edukatif. Dinda menepuk bahu anak-anaknya, berkata, "Kita belajar banyak hari ini, ya. Tapi yang paling penting, kita selalu bersama, saling dukung, dan menjaga satu sama lain." Anak-anak menatapnya dengan mata berbinar, merasa aman dan dicintai. Kehidupan baru ini bukan hanya tentang rutinitas, tapi tentang ketenangan emosional. Dinda merasakan kedamaian yang lama ia rindukan. Tidak ada ejekan, tidak ada ancaman, tidak ada manipulasi. Anak-anak berkembang dalam suasana aman, dan Dinda mampu menyeimbangkan tanggung jawab sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pengatur keuangan. Di akhir hari, Dinda menulis catatan singkat tentang kegiatan hari itu dan rencana besok. Ia menatap anak-anak yang tertidur pulas di kamar mereka, menepuk kepala mereka lembut, dan tersenyum. "Kita sudah membangun kehidupan yang aman dan bahagia. Kita bisa menghadapi apapun selama kita tetap bersama dan fokus pada yang benar," bisiknya pada diri sendiri. Sementara itu, kehidupan Arya di luar rumah tetap kacau, penuh frustrasi dan ketidakpastian. Kontras ini membuat Dinda semakin bersyukur atas ketenangan dan stabilitas yang ia ciptakan. Ia sadar bahwa kemenangan bukan hanya soal hukum, tapi tentang membangun kehidupan yang sehat, aman, dan penuh kasih untuk anak-anak. Dinda menarik napas panjang, menatap langit senja dari jendela ruang keluarga. Perasaan lega, damai, dan percaya diri mengalir di hatinya. Semua perjuangan, kesabaran, dan ketegasan yang ia tunjukkan selama ini kini membuahkan hasil yang nyata. Kehidupan baru yang stabil, penuh kasih, dan membahagiakan untuk dirinya dan anak-anak. Matahari sore menembus tirai tipis di ruang tamu, menciptakan cahaya hangat yang menyelimuti rumah baru mereka. Dinda duduk di kursi dekat jendela, kaki disilangkan, menatap anak-anak yang bermain tenang di lantai. Senyum mereka ringan, tanpa beban, dan Dinda merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Setiap tawa mereka adalah pengingat bahwa semua perjuangan dan kesabaran yang ia tempuh tidak sia-sia. Ia menarik napas panjang, membiarkan diri merenungi perjalanan panjang yang baru saja berakhir. Sidang, ejekan Arya, ancaman dan frustrasinya, semua itu kini menjadi bagian dari masa lalu yang tidak lagi memiliki kuasa atas hidupnya. Dinda tersenyum tipis, menyadari bahwa ketenangan batin ini lahir dari keteguhan dan keberanian untuk menghadapi kebenaran tanpa kompromi. Dalam hati, ia mengulang kembali setiap langkah yang ditempuh, pengumpulan dokumen dan bukti, menghadapi ejekan dan provokasi, tetap fokus pada anak-anak, dan mempertahankan prinsip ketegasan tanpa kehilangan kelembutan hati. Semua itu bukan sekadar strategi hukum, tapi latihan batin yang membentuk dirinya menjadi lebih kuat dan bijaksana. Dinda menatap anak-anak yang sedang sibuk membangun menara dari balok kayu. Salah satu balok jatuh, dan anaknya menatap Dinda sejenak. "Bu, lihat, menaraku roboh," katanya sambil tertawa kecil. Dinda tertawa ringan, menepuk kepala anak itu, dan berkata, "Tidak apa-apa, nak. Kita bisa bangun lagi. Kadang sesuatu harus jatuh dulu supaya bisa lebih kuat." Kata-kata sederhana itu bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga menjadi pengingat bagi dirinya sendiri. Kehidupan terkadang menghadirkan rintangan, tapi kekuatan batin, kesabaran, dan keteguhan akan membimbing seseorang untuk bangkit lebih kuat. Ia menatap keluar jendela, melihat pepohonan bergoyang lembut diterpa angin. Damai itu terasa nyata, seolah dunia memberinya kesempatan untuk bernafas lega. Tidak ada histeria Arya, tidak ada ancaman, tidak ada kekacauan, hanya ketenangan yang lahir dari keadilan dan persiapan matang. Dinda menyadari bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal hak asuh atau aset. Itu adalah tentang kemampuan untuk tetap tenang, fokus pada yang benar, dan menjaga anak-anak tetap aman dan bahagia. Ia tersenyum, merasa puas dengan perjalanan yang telah ia tempuh, dan lega karena anak-anaknya kini bisa hidup tanpa rasa takut atau ketidakpastian. Ia menulis catatan singkat untuk dirinya sendiri, refleksi harian, rencana kegiatan anak-anak, dan beberapa kata pengingat tentang pentingnya menjaga keseimbangan batin. Menulis memberinya ketenangan, sekaligus memperkuat rasa percaya diri bahwa ia mampu menghadapi segala tantangan tanpa kehilangan kontrol diri. Saat malam mulai merayap, Dinda mematikan lampu ruang tamu,
meninggalkan cahaya lampu kecil di kamar anak-anak. Ia duduk di sofa, menarik selimut tipis, dan menutup mata sejenak. Semua emosi masa lalu, marah, frustrasi, takut, sekarang menjadi bayangan yang lembut, bukan penghalang. Ia merasakan kelegaan mendalam, sebuah rasa puas yang lahir dari perjalanan panjang, keteguhan hati, dan keberanian untuk tetap fokus pada kebenaran. Dinda membuka mata, menatap anak-anak yang tertidur pulas. Kita sudah melalui banyak hal, Nak, tapi sekarang kita aman, kita tenang, dan kita punya kehidupan yang kita bangun sendiri, bisiknya lembut. Anak-anak tersenyum dalam tidur mereka, seolah memahami ketenangan yang menular dari ibunya. Ia menyadari bahwa ketenangan sejati tidak datang dari menghindari konflik, tapi dari menghadapi setiap tantangan dengan kepala dingin, hati tegas, dan tujuan yang jelas. Hak asuh anak-anak, pengelolaan harta, dan keamanan mereka adalah hasil dari keteguhan, keadilan, dan kekuatan diri. Semua itu bukan hadiah dari orang lain, melainkan buah dari keputusan dan usaha yang konsisten. Dinda menutup mata sekali lagi, membiarkan rasa lega dan damai mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa ini adalah babak baru, bukan sekadar bebas dari masa lalu, tapi juga penuh peluang untuk membangun masa depan yang lebih indah, hangat, dan